Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Bidang SMP, yang saya hormati Ibu Kepala Bidang SD, Bapak Pengurus MKKS SMP, Bapak Kasih Kurikulum SD, serta tim teknis dari Dinas Pendidikan Kabupaten Purworejo. Yang saya hormati Bapak Korwil di Kabupaten Purworejo K3S, juga mungkin diikuti oleh Bapak Kepala Pengawas dan Bapak Kepala Sekolah. Pada kesempatan kali ini perlu kita adakan pertemuan untuk menjelaskan perihal PPDB tahun 2020-2021 dalam kondisi masa COVID-19 ini, seperti yang disampaikan oleh beliau Bapak Kepala Bidang SMP, kita perlu mensiasati sehingga kegiatan PPDB dapat berjalan dengan lancar. Demikian halnya tadi seperti yang disampaikan oleh Ibu Kabid SD bahwa Bapak dan Ibu Kepala Sekolah maupun guru di masing-masing sekolah dimohon untuk bisa memfasilitasi kegiatan PPDB ini. Mohon maaf, ini baru ada gangguan. Lanjut ya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, di hadapan Bapak Ibu semua sudah ada bahan materi yang akan kita sampaikan, dan sekaligus bahan ini menjadi diskusi kita pada kesempatan kali ini agar kegiatan PPDB tahun 2020-2021 bisa berjalan dengan baik. Edaran yang kita sampaikan di hadapan Bapak Ibu ini merupakan ringkasan dari juknis yang ada di Dinas Pendidikan. Ini kita minta sengaja dari MKKS SMP untuk memberikan gambaran singkat kepada Bapak Ibu Korwil, K3S, Bapak Pengawas, Bapak Kepala Sekolah maupun operator sekolah. Dengan edaran yang ringkasan dari juknis ini, harapannya dapat dipahami kemudian menjadi pedoman untuk memberikan layanan fasilitasi pada anak-anak kita. Bapak dan Ibu, secara teknis dapat saya sampaikan bahwa dokumen nanti yang akan kita jadikan untuk PPDB adalah nilai rapot anak-anak yang sudah ada di Dapodik dan dokumen titik koordinat yang sudah diinputkan oleh operator di sekolah dasar. Ini kita pikirkan kemarin berdasarkan keadaan di mana untuk menghindari kerumunan, dokumen yang kita ambil dari Dapodik, dan kita sudah berkoordinasi dengan pembuat aplikasi dari Jakarta. Bapak dan Ibu yang saya hormati, awal dari kegiatan PPDB ini sesuai kita ketahui berdasarkan Permendikbud nomor 44 tahun 2019 bahwa ada 4 jalur yang dapat dipilih oleh anak-anak. Nah, ini nanti harapannya Bapak Ibu Kepala Sekolah, kemudian operator atau Bapak Ibu guru di sekolah dasar memandu anak-anak. Ada 4 jalur. Yang pertama zonasi, kedua afirmasi, kemudian perpindahan dan prestasi. Pada halaman 2 itu sudah tertuliskan calon peserta didik boleh memilih 1 atau 2 jalur pendaftaran. Artinya anak diberi kesempatan, setiap anak ya, diberi kesempatan untuk memilih 2 jalur, punya hak untuk menggunakan 2 jalur.
Apakah dia misalnya mau milih jalur zonasi dan afirmasi, atau afirmasi dengan perpindahan, atau perpindahan dengan prestasi, itu misalnya semacam itu. Diberi hak dua, memilih dua jalur pendaftaran. Nah, setelah anak-anak memilih jalur yang dia tetapkan bersama dengan orang tuanya, tentunya harapan kita Bapak Ibu Kepala Sekolah atau guru kelas 6 barangkali ini kita harapkan juga memandu anak-anak memilih jalur ini. Kalau misalnya anak itu dekat sekolah yang dituju, nah itu bisa silahkan ambil jalur zonasi yang zona utama, begitu. Setelah menetapkan dua jalur, maka anak diberi kesempatan untuk memilih maksimal dua sekolah yang dituju. Jadi pada poin E itu kan calon peserta didik dapat memilih sekolah tujuan minimal satu sekolah dan maksimal dua sekolah, sehingga kemungkinannya itu akan terjadi anak memilih dua jalur pada dua sekolah, atau memilih dua jalur untuk satu sekolah, atau memilih satu jalur untuk dua sekolah. Nah, berbagai pertimbangan anak dalam memilih jalur ini perlu saya sampaikan bahwa untuk zonasi gambarannya misalnya SMP 2 atau SMP 3 Purworejo, zonasi utama itu wilayahnya adalah di sekitar sekolah itu. Nanti tidak akan terjadi kerumunan seperti dulu, karena untuk menentukan siswa yang memilih jalur zonasi utama itu nanti akan dihitung berdasarkan titik koordinat yang sudah ada dimasukkan oleh operator SD. Jadi fungsinya operator SD memasukkan titik koordinat itu adalah kalau anak itu memilih jalur zonasi utama, maka dia nanti akan dihitung yang daftar di sekolah itu yang mulai terdekat sampai menjauh sejumlah persentase 20% dari sekolah yang dituju tersebut. Nah, untuk yang jalur zonasi 1, mengapa diberikan ketentuan zonasi 1 ini dengan perhitungan nilai? Tadi kalau titik koordinat itu berfungsi untuk anak deket-deketan dengan sekolah. Jadi kalau dulu itu sampai nginep, kemudian antri malam hari, ini nanti harapan kita tidak terjadi karena sudah mereka mendaftar, dihitung jaraknya dari titik koordinat yang sudah diinput oleh operator sekolah. Ini harapannya semacam itu. Nah, kalau anak itu jauh dari sekolah, maka ada peluang berikutnya adalah jalur zonasi 1. Basis dari zonasi 1 ini adalah setiap sekolah sudah kita tanya, misalnya SMP 3 itu pemasok utamanya dari kecamatan mana, atau SMP 2 dari kecamatan mana. Nah, 3 kecamatan itulah yang menjadi basis dari siswa sekolah di situ. Untuk mengantisipasi agar anak yang di pinggir kecamatan dari 3 kecamatan yang ada itu bisa masuk ke sekolah yang dituju, maka di sini seleksinya menggunakan seleksi nilai rata-rata kelas 4, 5, 6 dan semester 1 yang diambil dari Dapodik. Artinya anak nggak perlu untuk menyetorkan nilainya, sehingga langsung aplikasi itu nanti akan mengambil nilai Dapodik yang sudah diupload oleh operator sekolah. Jadi kita memberi kesempatan untuk zonasi ini yang dekat dengan sekolah, kita sebut zona utama, dengan deket-deketan, pakai jarak. Itu memperhatikan dari titik koordinat yang sudah diinput oleh operator di sekolah. Kemudian semakin jauh, itu kita menghargai prestasi mereka.
Karena tahun lalu waktu evaluasi PPDB ini, anak yang pinter tapi berada di pinggir kecamatan terjauh dari 3 kecamatan setiap sekolah itu nggak bisa tercover. Sehingga dengan ada seleksi menggunakan nilai ini, nilai kelas 4, 5, dan 6, maka mereka akan dapat masuk sekolah yang dia pilih dengan seleksi di 3 wilayah itu. Nah, nanti 3 wilayah itu akan mendominasi bila jalur yang lain itu tidak terpenuhi kuotanya. Seperti tadi kan afirmasi 15%, perpindahan 5%, prestasi 10%. Kalau itu nanti kurang dari jatah maksimal tersebut, maka akan dipenuhi dari zona 1 yang tadi minimal 40%. Ya, kemudian setelah mereka menetapkan zonasi, memilih sekolah, maka nanti anak akan secara otomatis masuk ke dalam pemeringkatan sekolah yang dituju tersebut. Nah, aplikasi ini nanti akan otomatis memberi kesempatan pada anak-anak bila dia memilih, misalnya, ini ambil contoh kalau kita ada di SMP 1 Purworejo, anak pertama milih zonasi di SMP 1, pilihan 1 zonasi. Kemudian dia pilihan kedua menggunakan jalur afirmasi. Ya, tetapi dia milih di SMP 2. Misalnya begitu, karena rumahnya kebetulan ada di perbatasan, kalau di tengah-tengah SMP 1 dan SMP 2 begitu. Misalnya, maka dia nanti akan diseleksi oleh aplikasi itu di pilihan pertama dulu. Kalau pilihan pertama masuk, maka pilihan kedua otomatis sudah tertutup. Tetapi kalau pilihan pertama dia tertutup, maka otomatis aplikasi akan memberi kesempatan pada pilihan yang kedua. Sehingga aplikasi ini tidak memberi kesempatan anak bisa masuk di 2 sekolah. Bapak dan Ibu yang saya hormati, jadi di sini pertama yang harus kita perhatikan adalah Bapak dan Ibu dari masing-masing sekolah, kita mohon untuk sudah mengupload titik koordinat anak-anak kelas 6. Nanti mereka akan diberi akun oleh dinas. Jadi setiap anak diberi akun, dengan dia masuk ke aplikasi lewat akun itu, maka data dia otomatis akan sudah terlihat di aplikasi tersebut. Kemudian nilai di Dapodik yang diupload dari kelas 4, 5, 6 tadi, itu harapan kita sudah mulai Bapak dan Ibu untuk upload di Dapodik, sehingga nanti aplikasi kita bisa mengambil nilai yang ada di Dapodik tersebut. Nah, itu terpenuhi, maka berikutnya yang jadi hal yang perlu kita perhatikan adalah pemahaman orang tua untuk memilih jalur dan sekolah. Nah, ini peran Bapak dan Ibu semua menjadi sangat penting, karena kalau mereka tidak paham, tentunya nanti untuk memilih sekolah yang tepat sesuai dengan keinginan mereka menjadi ada kendala bagi mereka. Jadi sekali lagi saya ulangi bahwa anak diberi kesempatan memilih maksimal 2 jalur. Boleh milih jalur zonasi, afirmasi, atau afirmasi perpindahan dan sebagainya. Nah, ada satu hal ini yang spesial dari 4 jalur ini. Untuk jalur perpindahan, anak hanya boleh memilih 1 sekolah. Ini kalau pindah datang ke Purworejo hanya diperkenankan milih 1 sekolah saja, tidak boleh 2. Nah, kemudian untuk afirmasi ini mereka harus memiliki syarat-syarat, memiliki surat yang diakui oleh pemerintah bahwa dia tidak mampu. Nanti seleksinya berdasarkan jarak
tempat tinggal dia dengan sekolah yang dituju. Jadi seperti jalur zonasi utama. Kemudian perpindahan, kalau perpindahan itu kuotanya melebihi dari yang daya tampung sekolah itu, nanti tetap dihitung berdasarkan jarak rumah dia pindah itu dengan sekolah yang dituju. Kalau kemudian yang prestasi, maka prestasi ini sesuai dengan kesepakatan yang kemarin dibuat oleh MKKS, bahwa untuk sekolah anak yang berprestasi mendapatkan piagam tingkat provinsi ke atas, jadi provinsi, nasional, internasional, itu mereka akan berjenjang, akan langsung diterima di sekolah yang dituju. Tapi kalau mereka mendapatkan prestasinya di bawah itu, ada tabel-tabel seperti yang Bapak lihat di dokumen yang ada di hadapan Bapak Ibu semua. Kemudian kemarin ada satu ketentuan bahwa kalau prestasi itu tidak berjenjang, untuk tingkat karesidenan, provinsi, nasional maupun internasional diberi bobot nilai sama dengan juara 1 tingkat kabupaten. Ini kemarin yang kita diskusi dengan MKKS SMP, beberapa ketentuan untuk memberikan layanan kepada anak-anak semua. Kemudian satu lagi yang perlu saya sampaikan, bahwa untuk yang zonasi 2 itu yang berasal dari luar 3 kecamatan, baik itu luar kecamatan, luar kabupaten atau luar provinsi, ada ketentuan bahwa jumlah nilai yang dia peroleh itu harus melebihi dari prestasi anak di zona 1. Jadi penghargaan bagi mereka yang ingin memilih sekolah tertentu karena kemampuan yang dia miliki, dengan catatan bahwa mereka harus memiliki nilai yang di atas dari zona 1, di mana zona 1 tadi adalah 3 kecamatan yang menjadi pemasok utama dari sekolah tersebut. Bapak dan Ibu yang saya hormati, untuk pemilihan jalur dan sekolah ini tentunya Bapak dan Ibu yang ada di masing-masing sekolah dasar bisa membantu anak-anak dengan cara berdialog dengan orang tuanya. Pengaturan teknik dialognya monggo, yang tidak menimbulkan kerumunan yang banyak. Karena kalau ini tidak dijelaskan dari kecil di wilayah SD, nanti mereka berbondong-bondong ke SMP juga akan menimbulkan kerumunan. Sehingga harapan kita mulai dari tingkat SD masing-masing, ini tentunya nanti bantuan Bapak Ibu yang ada di tingkat sekolah dasar akan pegang peran utama dan merupakan kunci utama untuk kesuksesan dari PPDB ini. Setelah data dimasukkan, milih jalur, milih sekolah, nanti pihak dari sekolah SMP yang akan menindaklanjuti dengan menyiapkan rankingnya, peringkatnya dari masing-masing jatah dari zona yang sudah ditetapkan oleh dinas pada masing-masing sekolah tersebut. Di sini juknis yang ada yang kami buat sudah menyangkut semua ketentuan-ketentuan yang ada. Nah, ini gambaran umum yang sudah dibuat oleh MKKS SMP, setidaknya memberikan panduan pada Bapak Ibu semua. Kemudian penjelasan ini merupakan gambaran singkat bahwa PPDB ini kita mulai dengan sosialisasi. Kalau nanti masih ada hal-hal yang perlu disempurnakan, masih kita membutuhkan masukan dari Bapak Ibu semua. Ini juknis sudah digodok beberapa waktu, berkali-kali, mungkin juga masih ada kelemahan yang ada. Nah, pada kesempatan kali ini kita butuh masukan dari Bapak dan Ibu atau mohon penjelasan dari kami tentang jalannya PPDB ini, sehingga pemahaman yang jelas dari Bapak Ibu semua akan menjadi kunci keberhasilan kita di dalam PPDB.
Kita tidak ingin mengulang lagi viral yang lalu orang tua nginep di sekolah gitu, sehingga viral sampai ke tingkat nasional. Disusul kemarin Keraton Agung Sejagat viral lagi, kemudian ada lagi bullying viral lagi. Masa kita mau viral terus gara-gara ini? Nah, ini kita sudah diskusikan dengan bidang SD bersama dengan bidang SMP, dan ini ada juga MKKS SMP yang siap menjelaskan atau menampung masukan dari Bapak Ibu semuanya. Saya kira itu dulu yang perlu saya sampaikan. Untuk selanjutnya mungkin dari masing-masing korwil bisa untuk menyampaikan hal-hal yang perlu disampaikan pada kami. Harapan kita ini ada satu pemahaman, dan nanti bisa ditindaklanjuti pada saat yang lain kalau kita sudah mendekati saat-saat untuk PPDB yang sesungguhnya. Yang penting satu pemahaman dulu dengan Bapak dan Ibu semua, sehingga anak-anak lulusan SMP nanti tidak bingung untuk mendaftarkan, memilih anak-anak SMP memilih, anak SD memilih SMP yang diharapkan. Ya, saya kira begitu Bapak dan Ibu penjelasan kami tentang PPDB untuk tahun 2020-2021. Mohon monggo untuk dari masing-masing korwil untuk menanyakan atau memberikan masukan pada kami. Terima kasih, monggo silakan. Purworejo dulu. Purworejo, monggo. Jelas sudah Pak? Sudah cukup? Jelas, ya, cukup. Terima kasih. Kali Gesing. Langsung saja Pak. Ya. Ya, dua hal yang ingin kami tanyakan atau mungkin ya, ada saran di... Bisa suaranya agak besar sedikit Pak? Oh ya, halo. Ya, monggo Pak, Kali Gesing. Kendala yang pertama, bagaimana menyampaikan petunjuk teknis kepada wali siswa, karena lokasi yang seperti Bapak ketahui wilayah Kali Gesing. Ya. Yang kedua, jika siswa tidak bisa masuk melalui jalur 1 dan 2 yang dipilih, ternyata kok tidak bisa diterima, solusinya bagaimana? Ya. Demikian, terima kasih. Ya. Langsung saja Pak ya. Ya. Untuk yang 2 saya langsung jawab. Kalau dia pilihan 1 tidak bisa, pilihan kedua juga ditolak, nanti aplikasi akan memberi kesempatan lagi pada anak itu. Jadi masih ada kesempatan yang ketiga Pak. Ya, aplikasi sudah akan memberi kesempatan itu. Jadi nanti tidak usah khawatir, tetap ada difasilitasi. Cuma itu memang belum kita buka, tetapi tetap diberikan kesempatan agar tetap bisa masuk ke sekolah. Ya, gitu Pak ya. Kemudian untuk menyampaikan teknis ini pada anak-anak, nah ini mungkin yang perlu kami sampaikan. Kalau tadi kita diskusi dengan Bu Anteng, bagaimana kepala sekolah ketemu dengan orang tua, mungkin jadwalnya diatur, hari ini mungkin berapa anak atau berapa anak, sehingga kerumunan tidak terjadi, tetapi orang tua menjadi jelas dan paham, sehingga saat memilih sekolah menjadi tidak bingung. Ini tadi kita sudah diskusi sama Bu Kabit Pak Yono. Ya, kalau mengumpulkan semua itu nanti mungkin jadi masalah. Nah, mungkin diatur beberapa anak, giliran nanti ketemu sama guru atau kepala sekolah di sekolah itu, sehingga anak bisa mendapatkan penjelasan memilih dengan tepat.
Itu jawaban. Tapi kalau ada masukan dari Bapak Ibu yang lain boleh. Bab kalau kita pakai media yang lain barangkali agak susah, tapi kalau misalkan ada paguyuban di sekolah itu untuk membahas anak-anak, bagus juga. Ngaten Pak Yono. Dari Bayan Pak Paryono bisa Dari penjelasan. Oh ya. Nggih, silakan. Bayan Nggih. Pak. Oke. Terima Bayan. kasih Bapak. Ini di SD Besule Ya. ini ada anak kelas 6 yang pindahan dari Jakarta Pak, mulai kelas 5. Ya. Kemudian nilai kelas 4 itu Ya. tidak muncul di Dapodik. Nah, mohon solusi yang terbaik gimana Pak? Oh ya. Dan dari Jakarta dari SD Isam Al Akhyar Nggih. mulai kelas 5 Ya. dan di dalam Dapodik nilai kelas 4 tidak muncul. Mohon pencerahan Pak. Nggih. Terima kasih. Terima kasih. Seperti yang disampaikan kemarin waktu kita diskusi dengan MKKS SMP, ada kemungkinan anak-anak dari luar kota itu tidak bisa ditarik Dapodiknya. Nilai Dapodiknya nggak bisa ditarik. Maka solusinya adalah harus membawa rapot ke sekolah yang dituju. Ini kasus Pak ya, ini sangat terpaksa. Karena apa, kasihan kalau tidak semacam itu. Jadi kalau nanti masuk ke diupload bisa masuk, maka mohon disusuli untuk datang ke sekolah agar operator sekolah yang dituju nanti bisa menginput nilai rapot yang belum bisa masuk ke aplikasi. Ngaten Pak Waryono. Oke, terima kasih Bapak. Ya, nanti jangan lupa membawa rapot ke sekolah yang dituju. Karena kasuistik gitu. Oke, Banyure monggo. Oh ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu semuanya yang mengikuti telekonferensi, yang berbahagia semuanya dan sehat-sehat semuanya. Tadi disampaikan oleh Pak Kasih bahwa zona untuk jalur prestasi ini 5%, tapi di 10 Bapak. 10 ya sudah tidak jadi disampaikan. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bruno, oke. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ya, langsung saja Pak, semuanya saja yang saya hormati. Ya. Pertanyaan 2, yang pertama, masihkah ada batasan usia? Itu yang pertama. Yang kedua, bolehkah SMP itu mengutamakan zona 1? Misalnya demi kualitas SMP, demi kualitas lembaga, misalnya jalurnya banyak yang rendah, kemudian SMP mengutamakan zona 1 yang itu di situ minimal 40%. Bolehkah seperti itu Pak Paryono? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang masihkah ada batas usia? Masih Pak. Ini kemarin waktu evaluasi di Purwokerto sudah disampaikan kalau melebihi batas usia itu data di Dapodik nggak mau terima. Sehingga akan membuat anak itu bermasalah. Sehingga batasan usia seperti yang ada di sini gitu, itu tetap harus dipenuhi. Lepas dari itu, padahal kita sudah usulkan itu waktu itu ada tim dari Jakarta belum bisa mengubah ketentuan ini. Artinya kalau anak usianya melebihi dari ketentuan yang ada, harapannya memang mereka masuknya tidak di SMP formal, maksudnya di PKBM. Jadi ya mesake Pak itu. Tapi waktu ditanyakan itu tetap belum ada jawaban yang pasti. Artinya masih menggunakan batasan usia yang ada ketentuannya. Kemudian yang kedua, SMP swasta juga nggak bisa ya Pak ya? Iya, itu juga nggak bisa Pak, karena itu nanti bermasalah di Dapodiknya. Ya, itu memang bisanya di PKBM. Kita juga maneman sebetulnya Pak. Nanti kalau swasta itu nekat, nanti dia akan terbentur di data Dapodiknya. Jadi kita sebetulnya berat itu, cuma itulah yang harus kita lakukan demi anak itu sendiri juga. Oke, ngaten Pak Nggih? Oh ya, sebentar. Swasta. Yang kedua? Kemudian yang kedua, untuk zona
satu kalau kita pertahankan, Pak, ini kita ikuti aturan yang ada. Sebetulnya aslinya konsep permen ini adalah mulai dari sekolah itu terus melebar sampai ke sejauh-jauhnya. Tapi kalau itu terjadi, itu seperti yang tadi Bapak sudah prediksikan, mutu dari sekolah itu akan ya seperti yang Bapak bayangkan, mesti ada penurunan. Nah, kita aslinya membuat zona utama dan zona 1 itu mengurangi seperti tadi yang kita prediksi dari awal. Seperti tadi penjaringan prediksi itu. Jadi kita mengupayakan tetap sesuai permen itu ada zona utama, tetapi juga ada zona 1 dari 3 kecamatan yang kita harus adakan seleksi untuk sebetulnya untuk menjaga itu. Itu sesuatu yang memang didesain kita sendiri, Pak, dari Kabupaten Purworejo. Jadi nanti kalau kita langsung zona 1 saja, jangan dulu. Itu nanti kita nyalai aturan banyak sekali itu. Kan kayak gitu, Pak. Gitu, Pak ya. Ya, Jadi makasih Pak, makasih. ya. Makasih. Ya, Pituro, ini Bu Kabit, ini Pituro. Monggo Pituro. Bang, Pak. Halo, Pak. Ya. Gebang, nggih. Pak Riono, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, monggo Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Pak, Ye. saged ditampi, Pak? Ya, bisa Bu, jelas Bu. Ye. Siap. Yang ingin saya tanyakan, Pak, ini saya masih agak bingung tadi, agar tidak terjadi kerumunan seperti tahun yang lalu. Ya. Kemudian orang tua juga berbondong-bondong ke sekolah, bahkan menginap di sekolah. Itu untuk pendaftarannya apakah melalui kolektif dari sekolah masing-masing atau bagaimana, Pak? Terima kasih. Cukup itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, untuk pendaftaran melalui sekolah, memang harapannya online yang dipandu oleh sekolah. Artinya nanti kan anak-anak itu setiap anak kelas 6 diberi user, diberi akun dari dinas satu-satu. Nanti setelah mereka memasukkan akun itu di aplikasi, maka dokumen anak, data anak akan langsung bisa diambil dari Dapodik untuk anak itu. Nah, kalau anak tidak dipandu oleh pihak sekolah, mereka daftar sendiri lewat online di sekolah itu bisa juga untuk anak-anak tertentu kalau orang tuanya mampu, bisa. Nah, kalau nanti ada yang bingung, tidak mampu, ini harapan kita pihak sekolah memfasilitasi anak tersebut untuk daftar di sekolah-sekolah yang diinginkan. Nah, apakah nanti kalau terjadi kerumunan bagaimana? Seperti tadi disampaikan dari Kali Gesing, Pak Yono tadi, mungkin diatur hari tertentu berapa anak untuk dijelaskan, terus mungkin mendaftar di mana secara online. Karena memang kalau anak-anak terus ke SMP itu jadinya kerumunan dan itu jadi problem bagi kita semua. Makanya di dalam suasana COVID ini peran dari Bapak Ibu di sekolah dasar, Bapak Ibu Kepala Sekolah, operator, Bapak Ibu Guru, kemudian didampingi oleh Pak Pengawas dari Korwil maupun MKKS. Setelah paham ini, harapannya nanti anak-anak yang kelas 6, mungkin juga dengan orang tuanya dan sebagainya, diatur sebaik-baiknya untuk diskusi, mau milih jalur apa. Nah, Bapak Ibu yang lebih paham kondisi sekolah, kemudian juga SMP yang dituju mungkin bisa mengarahkan. Kalau anak ini sebaiknya jalur afirmasi atau jalur prestasi atau jalur zonasi, karena Bapak dan Ibu lebih tahu kondisi anak itu dengan sekolah yang dituju.
Sehingga harapannya kalau nanti inputnya dari sekolah, nanti tetap pemberian akun lewat sekolah juga. Setiap anak diberi akun, kemudian diterima oleh sekolah, dan sekolah menyampaikan pada anak-anak. Nah, dari akun itulah nanti akan terjadi diskusi, tapi diatur, jangan mungkin nggak bareng kerumunan banyak begitu, beberapa atau berapa tergantung Bapak Ibu untuk membijaksanai kegiatan ini, sehingga mereka bisa daftar lewat aplikator ada, akun yang dimiliki, terus data akan terkirim ke sekolah-sekolah yang dituju. Nanti kita juga untuk operator SMP itu juga nanti akan ada pelatihan khusus tentang itu. Kalau operator SD saya kira sudah mahir-mahir, mereka mahir untuk Arcasbus dan sebagainya. Kalau hanya memasukkan akun dan pilihan tidak begitu susah. Ngaten Bu. Jadi monggo untuk diatur bagaimana memberi penjelasan pada masing-masing orang tua dan anaknya mau milih jalur apa dan milih sekolah yang mana. Sebab kalau nanti nggak begitu, tidak Bapak Ibu semua bantu, nanti kerumunan lagi, kita viral lagi. Ya, ini makanya ini kita SD dan SMP bau-membau sama MKKS SMP juga untuk PPDB tahun ini dalam suasana corona ini bisa berjalan dengan lancar. J. Ya, ngaten Bu? J. Sudah jelas sekali, matur suwun. Bapak dan Ibu, nanti kalau aplikasi sudah datang, kita nanti juga akan uji publik, uji coba. Kita ambil contoh nih dari Loano, dari Bruno, dari Ngobrol begitu. Jangan sampai nanti pada saat harinya trouble itu nanti wah jadi masalah besar untuk kita semua. Oke, jadi ini upaya kita lebih awal untuk meminimalkan masalah yang ada. Oke, yang sekarang kita memang ngurusi anak-anak kita biar nyaman mereka nyari sekolah. Benar, Pak Aryono, benar? Ya, benar, silakan. Ya, terima kasih Pak Aryono, bisa diterima ya? Terima sekali. Iya, terkait dengan jalur yang akan saya tanyakan yaitu kaitannya jalur prestasi. Iya. Ya, karena jalur prestasi itu hanya nanti untuk mengukurnya adalah dari nilai atau rata-rata yang ada di Dapodik. Ya. Dan prestasi kejuaraan yang diperoleh oleh siswa tersebut, terutama terkait dengan nilai rapot yang diunggah di dalam, itu kan masing-masing sekolah mempunyai standar sendiri-sendiri. Betul. Ada sekolah yang mungkin standarnya sangat longgar sehingga memberi nilai dengan taruhlah murah, tapi ada sekolah yang mungkin standarnya ketat sehingga nilainya agak mahal seperti itu. Ya, nah, ini betul. Ini bagaimana untuk mengantisipasi sehingga paling tidak ada keadilan ya, anak yang betul-betul pandai ini bisa diterima di sekolah yang dituju. Terima kasih Pak. Ya, pertanyaan Bapak ini sudah kita diskusikan. Logikanya kalau kemarin US sekolah dasar itu jalan, kita akan menggunakan parameter itu. Nah, karena terus berhenti, tidak bisa, kita diskusi, yuk apa yang bisa menggambarkan kompetensi anak sesungguhnya. Ketemunya adalah nilai rapot itu. Nilai rapot yang sudah tidak bisa diubah dan yang sudah terupload di Dapodik. Ini keputusan kami yang memang sudah final untuk itu dan sudah diterima oleh MKKS SMP. Jadi kepala SMP sudah itu kita jadikan landasan untuk menerima anak-anak. Kemarin beberapa kepala sekolah SMP juga begitu. Seperti Bapak ini tidak menggambarkan keadaannya. Kemudian keputusannya ya sudahlah itu yang kita putuskan. Kita tetap menghargai ya masing-masing sekolah dengan nilai yang ada dan dari pihak SMP sudah bisa menerima itu menjadi landasan atau acuan untuk PPDB kali ini. Ngaten Pak. Jadi sudah dibahas juga itu di kami SMP juga teman-teman SD semua. Enggak ada alat yang lain untuk itu. Ngaten Pak. Atau mungkin panjenengan punya usulan. Silakan. Oke. Nggih. Angel Pak itu leng golek
Kemarin janjinya Pak. Kalau saya boleh usul, Pak. Ya. Usul. Ngaten nggih? Ya. Jadi alat ukur yang lain itu agak kita belum menemukan untuk PPDB kali ini. Nggih. Nggih, sampun. Nggih. Ya, terima kasih ya Pak ya atas perhatiannya. Dengan panjenengan jeli untuk itu ya. Ini kepala SMP sudah terima Pak ini. Enggak apa-apa gitu. Mbak Glen. Ini monggo Pak Katma. Pas Pak, Mbak Glen sudah cukup. Ya. Purwodadi. Ya, Purwodadi. Ambal. Bu Siti. Ambal, monggo. Gerabak monggo. Halo, untuk gerabak Pak. Ya, gerabak. Halo Pak. Lepas, ya. Ini berarti cetol Pak ya. Alhamdulillah. Cukup Pak. Namun karena suaranya kecil, mohon catat juga tidak lengkap sehingga nanti Putus-putus ya Pak. Ini mana nih lang kita? Gerabak. Ada apa Pak? Halo gerabak. Boten. Boten. Oke. Butuh? Halo. Butuh ya. Ya, butuh. Assalamualaikum Pak Par. Ya. Monggo. Penjelasan dari Bapak Kasih tadi sudah jelas sekali. Ya. Hanya oleh guru kelas atau kepala sekolah masing-masing. Maka dari itu kita harus berkewajiban untuk memberikan penjelasan kepada guru atau kepala sekolah. Ya, betul. Kemudian yang lain sudah jelas. Terima kasih Pak. Ya, alhamdulillah Bapak dan Ibu, ini memang menjadi tugas kita yang lumayan berat untuk memberikan penjelasan pada anak-anak, tapi mudah-mudahan dengan penjelasan pada anak-anak ini tidak bingung dan menjadi lancar. Kemudian berikut, ini yang masih Putu Arjo. Pas, nggih. Arjo. Lagi yang belum? Pak Ngatikin, fitur. Nggih Bapak dan Ibu, kalau sudah tidak ada edaran yang dibuat sebagai ringkasan Juknis PPDB oleh MKKS SMP ini sebagai pedoman Bapak Ibu, cuma ini gambar nanti masing-masing sekolah akan membuat masing-masing leaflet atau brosur, tapi intinya mengacu dari ini sama, sehingga variasi mereka nanti sesuai dengan sekolahnya masing-masing memberikan edaran pada SD atau pada masyarakat, itu pada intinya ini merupakan edaran yang sudah dirangkum dari Juknis Dinas Pendidikan. Nah, nanti kalau aplikasi dari Jakarta sudah turun ke tempat kita, mungkin ada hal-hal yang perlu kita sampaikan lagi, karena prediksi kita kalau semakin cepat kita memfasilitasi anak-anak untuk daftar gitu kan lebih cepat, lebih baik. Tapi karena ini aplikasinya belum tiba di Purworejo, informasi ini yang perlu kita sampaikan dulu tentang milih jalur, milih sekolah. Nah, kalau Bapak dan Ibu sudah jelas, alhamdulillah, ini mudah-mudahan membuat kegiatan ini menjadi lancar. Kalau dari MKKS SMP perlu? Tidak ada. Oh, tidak ada. Kalau sudah tidak ada lagi, Bapak Ibu, itu gambarannya, dan Bapak Ibu sudah jelas semuanya. Kalau nanti ada hal yang terkait dengan ini belum jelas, bisa menyampaikan pada kami di Kasih Kurikulum SMP atau di tempat kurikulum SD. Kami siap demi anak-anak kita. Iya, ada yang masih dicari. Jadi kalau sudah cukup, nanti hal yang sudah kita bahas ini bisa mulai Bapak Ibu sampaikan ke
SD, ke anak-anak, ke orang tuanya, sehingga biar toto-toto mau milih jalur yang mana, terus mau sekolah yang mana. Nanti terus mereka, Bapak Ibu bantu, setelah nanti kita berikan username semua pada masing-masing siswa, pada sekolah, sehingga nanti terus bisa lanjut untuk PPDB yang akan datang. Saya kira dari saya cukup. Berikutnya saya kembalikan lagi pada Ibu Kabid SD untuk kegiatan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kasih Kurikulum SMP penjelasan tentang PPDB di tahun 2020-2021 untuk anak-anak kita kelas 6. Bapak dan Ibu Korwil semuanya yang kami hormati, sukses PPDB kelas 6 masuk ke SMP ini ada di tangan kepala sekolah, Bapak Ibu guru SD, dan operator sekolah dasar. Karena kita memahami masyarakat kita mungkin belum semuanya bisa mengoperasikan alat informasi, bisa menggunakan untuk keperluan PPDB. Sekali lagi mohon difasilitasi siswa dan orang tua dalam proses PPDB melalui aplikasi dengan 4 macam jalur yang tadi sudah kita ikuti. Bapak dan Ibu, nampaknya pertemuan telekonferensi kali ini cukup. Namun demikian sebelum kami cukup, kami mohonkan pesan-pesan khusus dari Bapak Kepala Bidang SMP. Monggo Pak Dodi. Kami hanya mengingatkan Bapak Ibu titik-titik rawannya tadi. Yang pertama nilai UN, nilai rapor 5 semester, kemudian titik koordinat dari putra-putra Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir nanti kami harapkan fasilitasi dari sekolah untuk membantu anak didik kita bisa mendaftarkan sekolah yang sesuai dengan keinginan mereka dan juga bisa mendapatkan sekolah yang sesuai dengan prestasi yang mereka raih. Itu Bapak Ibu kami mohonkan partisipasi aktif dari Bapak Ibu Kepala SD, juga teman-teman di Korwil, juga pengawas di masing-masing Korwil. Sebelumnya kami sampaikan terima kasih untuk kerjasamanya dan nanti kami akan matur lagi seandainya ada perubahan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Kami kundurkan ke Ibu Kabid SD. Bapak Ibu semuanya yang kami hormati, demikian telekonferensi kita hari ini, pembahasan tentang PPDB SMP tahun pelajaran 2020-2021 di Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Purworejo. Bapak dan Ibu, selamat untuk berkomunikasi dengan para teman-teman kepala sekolah, Bapak Ibu wali siswa, juga para peserta didik. Harapannya PPDB tahun 2020 ini sukses dan Purworejo tidak lagi menjadi viral karena banyak orang tua yang harus tidur di sekolah karena sudah dijawab dengan sistem aplikasi. Terima kasih yang setinggi-tingginya kami sampaikan kepada yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Purworejo yang telah memfasilitasi kegiatan pada pagi hari ini untuk sukses kita PPDB SMP tahun 2020-2021. Demikian kami akhiri, banyak kekurangannya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.